Shalom. Yang pertama saya sampaikan selamat Paskah ya. Kita bersyukur saudara, ya pada hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Sudah sekian lama ya, 2 tahun kita mimpikan, kita rindukan bagaimana kita bisa hadir bersama-sama saudara, tetapi hari ini kita boleh mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Ya, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan sehingga kita bisa datang bersama-sama untuk merayakan Paskah tahun 2022 ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini Kristus mengubah kehidupan. Kristus mengubah kehidupan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa iya, Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa di atas tadi terjadi pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi apa yang kita baca tadi itu menceritakan tentang peristiwa, tentang kebangkitan Yesus pada hari Paskah, ya, atau Minggu Paskah. Dan dia disalibkan pada hari apa, saudara? Jumat, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan sebelum dia disalibkan. Anak manusia memang harus menderita dan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan apa? Bangkit. Saudara, jadi kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa dia memang manusia sejati, sehingga dia bisa mati ketika dibunuh, disalibkan. Tetapi kebangkitannya itu dari antara orang mati, dari kematian itu membuktikan bahwa dia bukan sekedar manusia yang sejati, tapi dia juga adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak lagi bisa dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa maut. Kuasa maut sudah dipatahkan. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita menyembah kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut. Sebab apa, saudara? Maut adalah musuh manusia yang sangat menakutkan. Maut dan kematian adalah musuh manusia yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Sehingga manusia berusaha sedemikian rupa kalau bisa tidak mati. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara sakit, bagaimana? Saudara biarkan saja? Atau saudara berusaha, dokter mana yang paling top di kota Cirebon ini? Atau dokter mana di Indonesia yang paling top ini? Yang bisa cespleng. Begitu, saudara? Sehingga banyak orang pergi ke luar negeri. Dengan tujuan supaya apa? Supaya sembuh dan bukan mati. Saudara, kenapa? Memang maut, kematian itu adalah musuh yang sangat mengerikan, menakutkan. Sehingga semua manusia mencoba untuk menghindar dan ingin melepaskan diri dari kematian itu. Dan saudara, sayangnya, apapun upaya usaha manusia, itu tidak akan pernah untuk bisa menghindar dari kematian. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia datang dari surga ke dunia ini. Tujuannya untuk menebus saudara. Dan untuk itu saudara tidak ada cara yang lain. Nyawa diganti dengan nyawa, saudara. Dia rela mati dan dikuburkan. Tapi saudara, kubur bukan tempat terakhir bagi Yesus. Karena apa? Dia Tuhan, dia bangkit. Dan menghancurkan kuasa maut, menghancurkan kuasa kematian, sehingga bagi kita yang ada di dalamnya, saudara, kita juga bisa mengalami kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang membawa perubahan, kebangkitan yang membawa mengubah hidupan kita, saudara. Sehingga saudara, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang ada dalam Kristus. Karena apa, saudara? Kita semua adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Kebangkitannya bisa mengubah keadaan manusia. Kebangkitannya bisa memperbarui kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, tema kita tadi apa, saudara? Kristus mengubah kehidupan. Nah, apa sih, saudara? Ya, dampak dari kebangkitan Tuhan. Kita akan bisa lihat yang pertama, saudara. Kristus mengubah arah kehidupan. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat 13, dikatakan tadi apa, saudara? Ya, para murid ini, ya, dia sedang mengadakan perjalanan menuju kemana, saudara? Ke Emmaus.
Kalau sudah lihat peta ya mungkin petanya kurang jelas ya. Saudara, ya dia dari Yerusalem menuju kemana? Ke Emmaus, saudara. Dari Emmaus ke Yerusalem itu sekitar 7 mil. Ya mungkin sekitar 11 atau 12 kilo. Mereka berjalan. Ya meninggalkan apa, saudara? Yerusalem menuju kepada kota Emmaus, saudara. Nah, saudara, ya Emmaus itu ada di sebelah barat dari Yerusalem. Ya. Dua murid ini sedang mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus, ke barat, ya, ke barat. Arah ke barat itu, ya, menunjukkan tentang apa? Matahari menuju apa? Tenggelam, atau sering kita sebut sebagai apa? Bahasa anak-anak muda ini apa? Sunset, ya. Jadi para murid ini, dua murid ini dia sedang berjalan menuju ke barat, menuju tenggelamnya matahari ke Emmaus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenal Dia yang bersama-sama dengan mereka. Karena firman Tuhan katakan tadi, mengapa mereka tidak mengenal mereka? Karena firman Tuhan katakan, ya, ada sesuatu yang menutupi apa? Mata mereka, ya. Sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya. Sementara dia berjalan bersama-sama, tetapi dia tidak mengenal. Ya, tidak mengenal siapa yang ada bersama dengan dia. Karena apa firman Tuhan kata-kata ini? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, apa sih yang menghalangi mata mereka? Sehingga mereka pada akhirnya walaupun Yesus ada di sampingnya, ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah mereka buta? Saya percaya enggak, saudara. Kenapa? Mereka berjalan ya dengan baik. Nah, apa yang maksud di sini, saudara? Apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang ada bersama-sama dengan dia? Saudara, dalam perjalanan tadi kan dia menceritakan bagaimana apa yang terjadi. Ya, karena para murid pada waktu itu, ya, dua orang ini sedang mengalami kebingungan, mengalami ketakutan, sehingga dia harus melarikan diri dari Yerusalem ke kota Emmaus. Ini bukan sekedar mau jalan-jalan, saudara. Bukan mau sekedar refreshing. Tapi karena mereka mulai ketakutan. Jangan-jangan nanti nasibnya sama seperti apa yang dia puja-puja itu. Sang gurunya itu. Sehingga dia akhirnya meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Dengan penuh ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebingungan. Dan penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kecewaan karena apa? Sang gurunya yang diharapkan itu, yang diandalkan, yang diharapkan untuk bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ternyata akhir hidupnya sangat mengenaskan, sangat memalukan. Dia harus mati di atas kayu salib. Maka pengharapannya bubar, saudara. Sehingga kata lain bahwa dia punya manusia gagal. Sehingga akhirnya dia melarikan diri dari Yerusalem menuju ke Emmaus, saudara. Itu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus sedang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan juga yang paling fatal karena apa, saudara? Apa yang menutupi mata mereka akan saudara? Karena mereka tidak percaya akan apa yang selama ini dia dengar dari Yesus Kristus. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu berulang-ulang kali mempersiapkan para muridnya supaya mereka siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dia memberitahukan berkali-kali anak manusia akan disalibkan, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Bahkan tadi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, perempuan-perempuan yang sudah melihat kubur kosong menceritakan, ya, bahkan Simon pun datang menceritakan. Dua ini, saudara, orang ini tidak percaya akan berita tentang kebangkitan Tuhan. Dan itu yang paling bahaya, saudara. Kalau kita sudah nggak percaya kepada Tuhan,
Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Oleh karena itu hati-hati, saudara. Kekecewaan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketidakpercayaan itu yang akan membutakan mata kita, saudara. Yang akan membuat mata kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Dia datang, saudara. Dia menghampiri dua orang ini. Tapi mereka enggak melihat. Karena ada sesuatu yang menutupi tadi, saudara. Yaitu kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan ketidakpercayaan, kekecewaan. Itu yang membutakan mereka, yang menghalangi mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya secara rohani orang Kristen berjalan ke arah matahari terbit atau sunrise. Ya, dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 11 di sana, dalam terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata sunrise, menuju ke matahari terbit, saudara. Ke timur, mereka berjalan menuju ke timur, di padang gurun menuju ke timur. Kalau saudara baca dalam kitab Bilangan 21 ayat 11. Bukan kepada matahari tenggelam. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, atau orang yang kehilangan harapannya, justru berjalan ke arah yang salah, yaitu ke arah barat yang digambarkan tadi terbenamnya matahari. Tapi saudara, kita sekali lagi bersyukur setelah mereka berjumpa dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Kalau saudara baca ayat 33, setelah mereka berjumpa Tuhan, kemudian Tuhan menceritakan, menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi, menyegarkan kembali ingatan mereka tentang apa yang dikatakan oleh para nabi, bahkan mungkin perkataan-perkataan yang Yesus katakan itu, akhirnya mereka terbuka, saudara. Sehingga firman Tuhan dalam ayat 33 dikatakan di sana, ya, firman Tuhan katakan, maka mereka langsung, lalu bangunlah mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan, ya bukan hanya bangunlah mereka, tapi pada saat jam itu juga. Saat jam itu juga, jadi nggak nunggu-nunggu waktu, saudara. Nanti saja deh, ya 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Tapi setelah mereka terbuka mata mereka, maka saat itu juga, jam itu juga, detik itu juga, dikatakan mereka bangun dan pergi. Kemana, saudara? Kembali ke Yerusalem. Jadi, saudara, Yesus, ya, mengubah arah kehidupan yang dulunya dia menuju kepada masa depan yang tidak ada harapan, digambar seperti tenggelamnya matahari, penuh kegelapan, penuh tanpa harapan. Tapi setelah mengalami perjumpaan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka diubahkan hidupnya menuju ke Yerusalem, ke timur, ke terbitnya matahari, bicara tentang pengharapan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini harus kita pegang sebagaimana Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, aku ini tahu tentang rancangan-rancanganku untuk kamu. Rancangannya apa, saudara? Rancangan damai sejahtera. Bukan apa? Kecelakaan. Yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara. Jadi kita orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Di tengah di dunia yang tidak ada harapan ini. Tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, itu memberikan masa depan, memberikan pengharapan. Saudara, jadi kita lah orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang harusnya antusias menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita ada tantangan, ada pergumulan, karena apa? Ujung-ujungnya kita itu punya pengharapan dalam hidup ini. Dan pengharapan paling utama dalam kehidupan ini, saudara, bukan perkara-perkara di dunia ini. Tapi apa, saudara? Surgawi, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Apa artinya firman Tuhan katakan kita memiliki dunia ini? Seperti orang muda yang kaya raya. Tapi akhirnya apa? Karena dia lebih mencintai dunia ini, mencintai harta kekayaan yang banyak itu,
Akhirnya malam hari ini jiwamu apa? Binasa. Artinya apa? Apa yang ada di dunia ini, apa yang saudara banggakan di dunia ini, apapun yang milik saudara yang mungkin orang lain nggak memilikinya, saudara. Semuanya itu akan apa, saudara? Lenyap bersama dunia ini. Tapi berbahagialah saudara yang memiliki Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah dilenyapkan oleh apapun. Kenapa? Musuhnya sudah dikalahkan, sudah diletakkan di telapak kakinya, saudara. Nah, seharusnya orang percaya itu juga memiliki kuasa itu. Karena apa? Gereja Tuhan, kita ini orang percaya ini ada tubuh Tuhan. Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Tubuh termasuk apa, saudara? Kaki. Jadi saudara, sebetulnya musuh kita itu sudah di telapak kaki orang-orang percaya. Amin. Karena kita ini anggota tubuhnya Tuhan. Yesus kepalanya dan sudah menghancurkan itu semuanya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, saudara, keok, saudara. Karena apa, saudara? Sekali lagi, saudara tidak menyadari akan kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, di tengah tantangan itu kita harus yakin rancangan Allah itulah rancangan mendatangkan masa depan. Nah, contohnya, saudara, seperti halnya Nick Vujicic dari Australia, saudara. Ini orang, saudara, nggak punya tangan, nggak punya kaki, saudara. Lahir dalam keadaan yang seperti itu. Kalau secara manusia, kira-kira, saudara, kira-kira kalau secara manusia punya masa depan nggak orang ini? Mereka bahagia nggak orang semacam ini? Wah, mungkin dia itu menyesali kelahirannya. Kenapa saya lahir di dunia dalam keadaan begini? Saudara, banyak orang, bahkan yang sempurna saja, banyak orang, saudara, dia nggak mau. Kenapa kalau untuk begini, saya ngapain dilahirkan di dunia ini? Tapi saudara, Nix ini, saudara, walaupun nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Dia memiliki masa depan yang luar biasa. Dia menjadi seorang penginjil, bahkan menjadi seorang motivator yang dipakai Tuhan di mana-mana, saudara. Kalau saudara lihat di Mbah Google di sana, dia punya istri yang cantik, saudara. Kadang-kadang kok mau ya, pada perempuan ini cantik sekali, kok mau dengan orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, saudara. Bahkan, saudara, dia punya 4 anak, saudara. Punya 4 anak seperti saya. Cuma bedanya dia separuh-separuh, saudara. 2 perempuan, 2 laki. Kalau saya 3 laki, 1 perempuan, saudara. Dia, saudara, hidupnya happy. Kalau saya lihat mukanya itu kan, bukan orang yang menyesali diri, kenapa saya lahir di dunia dalam keadaan begini. Dia happy. Saudara. Kenapa? Yang gue happy bukan karena fisiknya, saudara, tapi karena Kristus Yesus telah bangkit dan mengalahkan segala yang seringkali banyak membuat orang lain kehilangan sukacita itu. Karena apa? Penampilannya tidak menarik, penampilannya tidak seperti orang lain. Itu tidak menjadi masalah bagi Nick, saudara. Karena apa? Karena dia lebih mengutamakan Yesus yang ada dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya yang mungkin secara manusia enggak berarti, tapi saudara, dia berada di hadapan Tuhan menjadi orang yang berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Ya, ini PowerPoint-nya banyak sekali dikirimi, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, ya, Kristus memberi makna kehidupan. Dalam kitab Lukas tadi, dalam ayat yang ke 19 sampai 21, ya. Nah, kehidupan murid itu menyatakan kekecewaan mereka karena Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi pembebas. Ya, menjadi pembebas, mereka ternyata mati. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan kehidupan dan belum menemukan jawaban. Sehingga tadi dikatakan dalam perjalanan itu dia bertukar pikiran, dia bercakap-cakap, membicarakan segala sesuatunya. Ya, dia mencari, saudara, jawaban-jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya, masalah-masalah yang dihadapi. Ya, mereka sharing, mereka membicarakan semuanya itu. Tetapi, saudara, dalam pembicaraannya itu tidak ada yang bisa mendapatkan jawaban. Saudara, tidak ada jawaban yang bisa dia alami dan terima dalam pergumulan dalam hidupnya untuk mengerti makna kehidupannya itu, saudara. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa kita harus mengalami penderitaan dan ancaman semacam ini? Saudara, mereka tidak menemukan jawabannya. Kenapa harus terjadi semuanya itu? Nah, saudara dikasih Tuhan. Hanya Kristuslah yang bisa memberi makna hidup yang sejati. Hanya Kristuslah yang bisa memberikan jawaban yang pasti dari setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi.
Seperti ketika Yesus menjelaskan makna hidup kepada kedua murid itu, sehingga pikiran mereka yang gelap tadinya, yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, diubah menjadi terang dan tercerahkan, dan akhirnya mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Di dalam Yesus ada jawaban atas kehidupan kita, saudara. Ada pujian apa? Dalam Yesus ada jawaban. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada semua solusi yang kita perlukan dan butuhkan, saudara. Dunia ini enggak memberikan solusi, saudara. Dunia hanya akan membimbing kita kepada satu kebinasaan. Tapi Yesus membimbing kita kepada satu kehidupan. Oleh karena itu pergumulan apapun yang saudara hadapi saat ini, jawabannya hanya kepada Yesus. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus. Jangan datang kepada yang lainnya, saudara. Hanya Yesus yang memberikan solusi, yang bisa memberikan kekuatan kepada kehidupan saudara saya. Saudara, dalam kitab Yohanes 13:7, Tuhan katakan kepada Petrus, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ini pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Ya. Petrus bingung, ya, nggak tahu kenapa dia harus menerima itu semuanya. Tapi Yesus katakan, memang kamu nggak tahu apa yang saya lakukan sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, kesulitan kita pun perlu belajar tentang mana kehidupan yang lebih dalam, saudara. Bahwa kesulitan adalah cara untuk memproses kita sehingga kita lebih mengandalkan Allah dan karakter kita dibentuk makin serupa seperti Kristus. Jadi sekali lagi, saudara, kesulitan, masalah, tantangan kehidupan kita ini, saudara, di balik itu kita harus belajar. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa seizin Dia. Sudah percaya? Dikatakan rambut sehelai pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan atau seizin dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami situasi yang mungkin yang kita nggak pernah harapkan atau kendaki, kalau itu terjadi, saudara, karena apa? Allah sedang memproses kita. Amin, saudara. Tuhan sedang memproses kita supaya kita itu menjadi sesuatu yang semakin hari menjadi serupa dengan Dia. Sebagaimana dikatakan Roma 8:28-29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kebaikannya apa? Yaitu supaya kita ini menjadi serupa dengan Dia. Jadi saudara, terimalah proses itu. Ya, supaya kehidupan kita semakin dikikis, dibersihkan. Supaya saudara bisa menghasilkan buah. Kitab Yohanes katakan ranting-ranting itu akan dipotong, saudara, dibersihkan supaya tujuannya bukan supaya mati, tapi supaya semakin hari semakin berbuah lebat. Jadi saudara, ya, relakan saudara kalau diproses. Jangan saudara bersungut-sungut, tapi bersyukurlah karena Tuhan sedang melakukan sesuatu demi kebaikan saudara. Yang ketiga, Kristus menawarkan pilihan dalam kehidupan kita. Lukas 24 ayat 28 dan 29. Saudara, dikatakan di sana, ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah, ya, dikatakan, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dalam kitab Wahyu pasal 3:20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan saudara? Dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ada kata jikalau ada orang, ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, ya, Tuhan mau supaya kita ini memiliki kehidupan yang kekal dengan percaya kepadanya. Tapi jika kita
Tapi jika kita menolak Kristus, kita akan dihukum selamanya. Jadi Tuhan memberikan satu pilihan kepada kita. Tuhan memberikan hak kebebasan kepada kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita memiliki hidup yang kekal, yaitu dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara, Tuhan sudah menentukan juga satu hukum, yaitu kita akan dihukum untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Kematian untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena Tuhan, ya, dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, Tuhan itu pada hari ini diperhadapkan satu pilihan kepada kita. Yaitu supaya kita memilih kehidupan dan bukan apa? Kematian. Memilih berkat bukan kutuk. Memilih untuk kita bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan bukan membenci, mendendam. Buat pilihan, saudara. Tiap hari kita diperhadapkan kepada satu pilihan. Tapi Tuhan mau supaya kita buat pilihan yang benar. Supaya apa, saudara? Kehidupan kita semakin hari menunjukkan kita ini memiliki kualitas seorang murid yang sejati. Orang percaya yang sejati. Orang percaya bukan sekedar percaya saja. Seperti tukang obat, saudara. Ya, bukan, saudara. Bukan calo seperti terminal ini. Ayo ke Jakarta, ayo naik bus. Tapi dia sendiri ada di Cirebon di terminal saja, saudara. Ya, mari kita, saudara, mempraktekkan itu. Membuat satu pilihan yang benar, yaitu hidup di dalam kehidupan Kristus. Sehingga saya percaya, saudara, apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan Tuhan itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan berkuasa ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Firman itu akan menjadi sekedar firman logos saja dan tidak akan menjadi rema ketika kita hanya mendengar dan tidak melakukan. Dan oleh karena itu Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengar kemudian melakukan. Oleh karena itu saudara, dengar firman Tuhan, dipraktekkan. Dan terakhir saudara, Kristus hadir dalam kehidupan kita. Nah, ketika Kristus ada di rumah mereka, Dia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saudara, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di meja sakramen perjamuan kudus di gereja, tapi juga di meja makan biasa, di rumah kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan bukan dilakukan di gereja, bukan di sinagog, di rumah bait Allah, tapi dilakukan di mana, saudara? Di rumah di mana ada perjamuan kawin di Kana. Yohanes 2 dikatakan di sana. Ya, di rumah-rumah, saudara. Jadi Tuhan itu ada nyata di rumah-rumah orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara, ya, lebih baik kita mempercayai firman Tuhan ini dibanding dengan apa yang dikatakan orang-orang ini, sehingga seringkali banyak orang yang lebih percaya setan di rumahnya. Memang setan diundang di rumahnya. Tapi orang yang percaya, saudara, ya, kita ini ada terang. Terang itu selalu apa? Menghancurkan kegelapan. Saudara mau cerita, saudara. Dulu orang tua saya sebelum mempunyai rumah sendiri, saudara, sewa, kontrak. Nah, di desa Ngelu itu, saudara, ada satu rumah. Setiap orang bertahan 1 bulan itu sudah luar biasa, saudara. Jadi orang ini setiap masuk kemudian keluar, masuk keluar. Nah, saudara, giliran orang tua saya, saudara. Orang tua saya masuk ke situ, saudara. Pertama saya juga, walaupun saya masih kecil, saudara, saya merasakan suasana itu suasana yang memang serem, saudara. Tapi karena orang tua saya orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, orang heran, saudara. Kok bertahun-tahun tahan ya? Katanya, saudara, di rumah itu ada, kadang-kadang tengah malam itu ada orang mandi sendiri. Ya, orang kayak orang nangis sendiri di situ. Tapi ketika kita masuk di situ, saudara, ya, yang banyak orang takut, saudara, tapi kita di situ juga aman-aman saja. Bertahun-tahun sampai akhirnya kita bisa memiliki rumah sendiri. Baru pindah dari situ, saudara. Karena apa? Ada terang. Kuasa gelap akan lari, tapi seringkali banyak orang justru digelapin, saudara, supaya setan masuk. Ya, itu bukan salahnya setan, salahnya kita, saudara. Ya, karena setan itu hanya bisa bekerja ketika kita memberikan waktu atau ruang.
Nah, saudara, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat hati kita itu seperti para murid ini, yaitu hati yang on fire, hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar. Sehingga dalam ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, saudara, hendaknya kehadiran Tuhan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan semua terjadi karena Tuhan mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara, dia hidup, dia sudah ada bersama dengan saudara. Ya, dia ada dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, saudara Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Ya, bahwa kebangkitan Yesus mengubah kehidupan kita, memperbarui kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita percaya apapun masalah tantangan saudara, saudara, Tuhan bisa mengubah saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Ayo duduk. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa kebangkitan Tuhan mengubah kehidupan kami. Kehidupan kami tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tidak berada lagi di bawah kuasa maut, tidak lagi berada di kuasa Tuhan kehancuran, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kami yang ada dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, maka kami juga mengalami kebangkitan Tuhan. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, tolonglah melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan berikan pengharapan bagi kami. Tuhan berikan kemenangan pada kami. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pertolongan bagi kami. Oleh karena itu, tolonglah, lawatlah mereka semua Tuhan, supaya dalam dunia yang penuh dengan tidak ada kepastian ini, tetapi kami yang ada dalam Yesus ada kepastian, ada pengharapan. Oleh karena itu, teguhkan, kuatkan kami, sehingga kami tidak akan kehilangan semangat kami tidak kehilangan sukacita kami tidak akan kehilangan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan dalam dunia ini, karena kami tetap percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah keadaan situasi yang tidak baik. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan menyerahkan akte baptisan, di mana hari Minggu yang lalu, hari Jumat saudara, ada 11 saudara kita yang dibaptis ya. Oleh karena itu yang dibaptis bisa maju ke depan. Yang hadir pada pagi hari ini langsung maju ke depan saja. Langsung maju. Nanti Pak Gembala yang akan menyerahkan akte baptisan ya. Tolong itu di belakang, di meja. Ya. Ini saudara yang dibaptis pada hari Jumat yang lalu ya. Ada 11 saudara. Dan saudara, mari kita akan sambut saudara kita ini telah memutuskan untuk menerima percaya Yesus dan menjadi jemaat GBI Raja Wali. Ya. Angel. Tiara belum ada, siang mungkin.
janji. Jessica. Fitri, Jum. Ya, saudara, mari kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan saudara, kalau nanti pulang mau memberikan selamat bagi mereka semua, silakan saudara ya. Mungkin nanti saudara yang di bab sini bisa beri di depan untuk menerima selamat, ucapan selamat bagi saudara kita ya semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memenuhi mereka dengan kuasa kebangkitan-Mu sehingga mereka pulang dengan sukacita. Sebagaimana para murid ini kembali ke Yerusalem membawa berita kabar sukacita dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kebangkitan dari Tuhan, mengubah kehidupan mereka yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, kecemasan, tapi mereka bersukacita dan mereka membagikan berkat itu kepada orang-orang lain. Dan kami bila pulang dari tempat ini juga kami membagikan sukacita kami kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun yang beri kesempatan untuk berjumpa dengan kami, untuk mereka menerima kabar baik ini kepada mereka semua, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-hambamu sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau berkati jemaat-Mu sudah hadir di tempat ini, baik yang ada di rumah mereka maupun yang ada di tempat ini. Dengan segala persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan, biarlah Engkau berkati dengan berkelimpahan dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, dalam studi mereka, dalam Tuhan pelayanan mereka. Engkau berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Bapa, demikian juga yang berdoa dan menyerahkan untuk saudara kami berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada mereka untuk terus hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, lakukan di dalam Tuhan berhasil dan tidak pernah gagal, karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Oleh karena itu hiduplah dalam kehidupan mereka dan mereka hidup dalam Engkau Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan setiap persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Berkati mereka semua, baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan pembangunan, persembahan apa saja yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Engkau berkati juga bangsa negara kami yang saat ini sedang Tuhan persiapkan diri untuk mengadakan mudik Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati semua perjalanan, baik yang ada di udara, di laut, di darat. Tuhan Engkau berkati supaya tidak terjadi kecelakaan. Mereka semua yang mudik dapat pulang ke rumah mereka dengan selamat, dengan sukacita Tuhan. Dan Engkau kembalikan kemudian untuk kembali ke tempat mereka masing-masing juga dengan selamat Tuhan. Engkau berkati upaya pemerintah kami untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Engkau berkati Tuhan sebuah kebijakan-kebijakan diambil supaya dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat, bukan membebani masyarakat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami menyerahkan semua keadaan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga NKRI tetap satu, tetap utuh Tuhan, tidak terpecah belah, tetapi tetap di dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan kami minta penyertaan-Mu dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita akan pulang. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang dari kematian. Dan terimalah persekutuan kuasa Roh Kudus yang persatukan dan meneguhkan kita, menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin ya Tuhan, Tuhan kami.